Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita mulai kuliah keempat PBK yang membahas terkait dengan sifat termal bahan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, saya harap teman-teman di sana masih sehat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun begitu ya, dan masih bersemangat untuk mempelajari PBK. Insya Allah untuk materi ketiga kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan sifat termal bahan atau thermal properties. Nah, kenapa tiga kelompok utama sifat bahan yaitu mekanis, kemudian thermal dan elektrik ini sangat penting bagi kita selaku calon gitu ya, teman-teman sebagai calon insinyur teknik kimia atau sarjana teknik kimia ini agar setidaknya teman-teman mendapatkan gambaran seperti apa atau sifat yang harus teman-teman pelajari, yang harus teman-teman aware pada saat teman-teman nanti memilih suatu bahan konstruksi. Oke, kemarin mekanisme untuk sifat mekanis sudah, kemudian mekanisme untuk sifat elektrik sudah. Kali ini kita akan membahas sifat thermal atau sifat yang berkaitan dengan suhu, perubahan suhu begitu. Dan insya Allah ini materinya cukup singkat, Dek, dan seperti yang saya sampaikan di minggu sebelumnya bahwa insya Allah pada kesempatan kuliah keempat ini kita nanti akan kita lanjutkan untuk mengerjakan contoh-contoh soal atau studi kasus dan aplikasi pada penerapan untuk sifat thermal bahan, sifat mekanis bahan, dan sifat elektrik bahan. Begitu. Jadi saya harap teman-teman setelah ini teman-teman mungkin bisa buat catatan tentang apa saja rumus-rumus yang mungkin berkaitan dengan sifat mekanis, thermal, dan elektrik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti kemudian teman-teman untuk bisa menjustifikasi lagi, oh ini tuh mengenai sifat yang mana dari ketiga sifat itu, begitu ya. Kita mulai dari sifat thermal bahan. Nanti insya Allah sih ini materinya cukup sederhana karena memang sudah sering teman-teman dengar, padahal teman-teman sudah ambil ATK 2, sudah ambil TRK, sudah ambil, mungkin sedang ambil perpindahan panas juga begitu ya. Insya Allah untuk terkait dengan thermal properties, insya Allah ada 3 properties yang nanti akan berkaitan, yaitu kapasitas panas, thermal conductivity atau konduktivitas panas, kemudian thermal expansion berarti atau pemuaian panas. Begitu, ada 3 materi atau sifat thermal. Kemudian nanti kita akan lihat juga bagaimana rankingnya. Kalau kita lihat dari rankingnya kemarin, bahwa yang berkaitan dengan sifat mekanis bahwa memang juaranya adalah keramik begitu ya, super diamond itu nanti dia memiliki parameter terkait dengan modulus elastisitasnya sangat besar. Kemudian dilanjutkan dengan logam, dilanjutkan dengan sisa keramiknya, kemudian polimer. Kalau kita berbicara review sedikit terkait dengan sifat elektrik yang merupakan konduktor jelas logam begitu ya teman-teman. Sebagian besar logam itu adalah sifat elektrik adalah konduktor, sedangkan sisa logam ada beberapa yang disebut dengan semi konduktor, dan kemudian untuk kelompok keramik dan polimer ini nanti sifatnya adalah isolator begitu. Oke. Nah, kalau urut-urutannya di sifat thermal bagaimana kita cek ya? Oke, parameter yang pertama adalah kapasitas panas atau heat capacity. Secara pengertian, kapasitas panas adalah kemampuan suatu bahan itu untuk bisa menyerap panas dari luar. Jadi semakin tinggi heat capacity suatu bahan, maka dia semakin mudah untuk menyerap panas begitu. Jadi kapasitas panas atau heat capacity ini nanti disimbolkan dengan huruf C besar dengan satuan Joule per mol Kelvin.
Sedangkan untuk rumusnya adalah karena kita lihat Joule per mol Kelvin, maka dQ per dt. dQ ini adalah input, jadi dalam Joule per mol. Kemudian dt ini adalah perubahan suhu dalam Kelvin. Begitu. Nah, untuk menghitung kapasitas panas, kita bisa menghitung seperti review kemarin ya di termodinamika teknik kimia 1, insya Allah sudah sering dibahas oleh Pak Hamdan begitu terkait dengan jenis-jenis C besar. Jadi jenis-jenis C besar itu ada dua, yang ada di tekanan konstan dan ada yang di volume konstan. Yang ada di tekanan konstan adalah Cp, sedangkan yang ada di volume konstan kita nanti sebut dengan Cv. Idealnya kalau kita berbicara terkait dengan fluida, baik itu cair dan gas, biasanya Cp dan Cv itu nggak sama begitu ya, nggak sama. Tetapi kalau kita berbicara dengan padatan, Cp dan Cv-nya angkanya biasanya sama begitu. Kemudian untuk satuan dari Cp dan Cv ini adalah Joule per mol Kelvin. Joule per mol Kelvin seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa heat capacity atau kapasitas panas ini adalah fungsi suhu, teman-teman. Jadi dia akan semakin meningkat seiring dengan peningkatannya temperatur atau peningkatannya suhu. Nah, biasanya semakin tinggi suhu, semakin tinggi heat capacity, biasanya dia akan berlaku untuk ketiga material, terlebih khususnya terhadap material fluida atau cair gas. Nah, khusus untuk padatan ini heat capacity-nya akan senantiasa naik terus-menerus dari semakin banyak, semakin meningkatnya suhu, semakin banyak heat capacity, tetapi di padatan dia akan mencapai batas dari nilai sebesar 3 kali R, gitu, 3 kali R. Konstan gas R itu kan adalah ketetapan gas ideal, yang mana angkanya adalah 8,31 Joule per mol Kelvin. Jadi pol untuk R atau Q gitu ya, Q untuk padat itu adalah hanya di 3 kali R, sekitar 24,93 Joule per mol Kelvin. Itu hanya sebagai review buat teman-teman aja. Terkait dengan heat capacity, sudah ada buku beberapa banyak referensi yang membahas tentang hubungan antara kenaikan suhu dengan jumlah kapasitas panasnya. Oke, kemudian kenapa tuh kok bisa heat capacity ini akan meningkat begitu seiring dengan kenaikannya suhu, karena nanti yang bertugas untuk melakukan perubahan atau pergerakan energi ini adalah adanya vibrasi begitu, adalah adanya getaran terhadap antar atom begitu teman-teman. Jadi semakin tinggi suhu, maka rata-rata energi vibrasi antar atom itu juga meningkat. Jadi karena pergerakan antar atom itu meningkat, maka otomatis dengan sehubungannya dengan suhu, maka otomatis dia akan menjerap panas atau bisa mengalirkan panas dengan lebih baik di suhu yang lebih tinggi. Seperti itu untuk pengertian untuk heat capacity. Jadi ini yang saya sebut tadi, yaitu vibration atomik atau pergeseran dari atom, pergerakan atom. Jadi karena adanya suhu yang sangat tinggi, maka antar atom ini akan melakukan pergeseran yang sangat lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sehingga itulah kenapa panasnya dari titik satu ke titik yang lain, ke suhu yang lebih tinggi, ke suhu yang lebih rendah, itu akan bisa bergerak lebih cepat. Gitu. Nah, kita lihat dari sisi jenis-jenis, ada yang disebut dengan specific heat, ada heat capacity ya, yang menjadi beda hanya di satuannya teman-teman. Jadi kalau semisal satuannya dalam kilogram, maka itu disebut dengan specific heat. Tetapi kalau dalam mol itu maka heat capacity. Jadi heat capacity tadi, kapasitas panas, ini adalah
satuannya Joule per mol Kelvin. Tetapi kalau heat specific heat atau panas spesifik dari suatu zat itu satuannya adalah Joule per kilogram Kelvin. Nah, jika kita ingin membandingkan begitu specific heat suatu bahan, suatu material, ternyata logam begitu ya. Logam memiliki tren yang lebih rendah begitu ya, lebih rendah daripada polimer dan daripada keramik begitu. Dari sisi specific heat sehingga semakin jadi di sini untuk di polimer kita bisa sampaikan bahwa polimer ini memiliki kecenderungan untuk bisa menyerap panas lebih baik dibandingkan logam dan keramik begitu teman-teman. Jadi ranking satunya polimer khusus untuk specific heat, ranking satunya polimer, ranking duanya keramik, dan ranking ketiganya logam. Ini untuk khusus untuk specific heat ini memang logam memang paling kalah rankingnya ya dibandingkan yang lain parameter yang lain. Kemarin elektrik sama mekanis kan dia juara terus, tapi kalau untuk specific heat memang logam yang paling rendah gitu. Jadi semakin tinggi CP, dia akan semakin banyak menyerap panas dibandingkan membiarkan dia mengalir begitu. Itu untuk specific heat. Kemudian ada satu lagi terkait dengan heat expansion atau thermal expansion. Di sini kita sebut atau kita bisa istilahkan dengan pemuaian panas begitu. Jadi pengertiannya adalah perubahan dimensi panjang suatu benda karena adanya perubahan suhu yang ada di dalam benda tersebut. Jadi jika semisal suhu awalnya sekian, panjang mula-mulanya sekian, ternyata setelah dipanaskan atau setelah dia menerima panas atau menerima panas biasanya ternyata suhunya akan lebih tinggi, betul ya, T final jauh lebih tinggi daripada T inisial, berarti di sini menerima panas si bahan ini ternyata dia ada sedikit perubahan panjang begitu teman-teman. Nah, perubahan panjang inilah nanti parameternya disebut dengan thermal expansion. Thermal expansion notasinya adalah alpha L dengan rumus untuk menghitung delta L ini adalah seperti ini. Sama sih deh, jadi ambil ini nanti kita lihat dari sebelah sini. Jadi rumus umumnya untuk thermal expansion adalah L final dikurangi L inisial dikurangi L inisial sama dengan alpha L kali T final min T inisial begitu. Jadi intinya delta L per L0 sama dengan alpha L kali T2 min T1 begitu. Tapi dengan catatan T2-nya jauh yang lebih tinggi ya daripada yang T1-nya. Nah, kemudian karena ini dimensionless begitu, karena satuan panjang dibagi satuan panjang dimensionless, maka di sini harus dimensionless juga. Nah, T ini adalah dalam satuan suhu, maka otomatis alpha L di sini adalah per T satuannya, jadi per satuan suhu. Jadi bisa per Kelvin, bisa 1 per derajat Celcius. Nah, persamaan expansion thermal ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi untuk menghitung berapa toh penambahan panjang delta L, berarti berapa toh area di sini, itu kita bisa lihat dengan cara parameter expansion thermal bahan itu kita kalikan dengan panjang mula-mulanya dan delta T-nya. Cukup sederhana, teman-teman. Dan delta L ini akan juga analog untuk menghitung V. Jadi delta V sama dengan alpha V kali V0 kali delta T. Jadi expansion thermal ini nanti karena perbedaan suhu begitu ya, nanti ada yang kita tinjau berdasarkan panjang, berarti alpha L, ada yang kita tinjau juga berdasarkan volume atau alpha V. Begitu, nanti tinggal kasusnya aja begitu, teman-teman. Oke. Oke. Nah, ini menjelaskan, grafik di sini menjelaskan apa atau penyebabnya thermal expansion dari perspektif ikatan atomnya. Jadi
seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi ikatan atom begitu ya, semakin tinggi suhu maka energi vibrasinya juga akan semakin tinggi begitu ya teman-teman. Jadi E1, E2, E3, E4, E5 karena suhunya semakin tinggi maka dia akan juga semakin memanjang. Jadi awalnya E1 cuma sekian, E2-nya sekian, E3-nya sekian, E4-nya sekian, E5-nya sekian begitu. Nah, karena kebetulan E1, E2, E3, E4, E5 ini memiliki kebutuhan atas energi sangat besar sehingga yang awalnya panjangnya ini sekian maka energi vibrasi ini akan mendorong begitu, seakan-akan mendorong bahan tersebut itu agar bisa mengakomodir besarnya energi vibrasi yang dibutuhkan di level atomik tertentu begitu. Jadi di sini itulah kenapa yang awalnya panjangnya sekian dia nanti akan berubah menjadi R sekian begitu. Ini disebut dengan asymmetric curve. Jadi ini yang biasanya sering di kita temui begitu di thermal expansion pada logam. Intinya kalau terjadi asymmetric curve ini terjadi pada saat semakin tinggi suhu maka otomatis semakin tinggi juga gaya interatomnya, maka terjadi juga proses thermal expansion. Tetapi ada juga di sisi lain jika semisal nanti teman-teman mendapati bahwa bahan tersebut tidak memiliki thermal expansion atau thermal expansion-nya pun rendah begitu ya. Ini mengakibatkan semakin tinggi energi begitu ya, semakin tinggi energi ada sih energi vibrasi yang meningkat, tetapi meningkatnya ini bukan gradual ya, dia linier begitu. Jadi semakin tinggi suhu, semisal di suhu 30 dia panjangnya jadi awalnya pemanjangannya mungkin jadi 0,1 cm. Setelah dinaikkan suhu jadi 10 derajat nanti jadi 0,2 cm. Tambah lagi 10 derajat menjadi 30 derajat menjadi 0,2 cm. Jadi peningkatan suhunya itu seragam sehingga akan menyebabkan antara perbandingan panjang antara R1, R2, dan R3 ini linier atau seragam sehingga seakan-akan tidak kelihatan terjadi ekspansi yang sangat besar karena kita lihat dari sisi L0 dan delta L0 dan L finalnya pun dia sama terhadap titik L0 di sini dan L final yang di sini karena perbedaan yang linier. Lain halnya dengan yang asymmetric curve tadi, kalau kurva di sini terjadi pada bahan-bahan yang memiliki thermal expansion tinggi, peningkatan energi ini nanti akan menyebabkan rata jarak antara atom begitu, ikatan atom vibrasi atom dari tingkatan energi 1, 2, 3, 4, dan 5 itu semakin meningkat jaraknya. Itulah kenapa nanti terjadi ekspansi. Tetapi kalau yang tidak ada thermal ekspansi, yang kecenderungan memiliki sifat thermal ekspansinya tidak ada, yaitu karena memang ada peningkatan semakin tinggi suhu di level energi pun dia akan semakin mempercepat energi vibrasi, tetapi jika kita bandingkan antara tingkatan energi pertama dan ketiga itu nanti dia seimbang sehingga seakan-akan tidak terjadi proses peningkatan energi vibrasi di setiap peningkatan suhu begitu sehingga tidak ada thermal ekspansi yang terjadi jika semisal terjadi proses symmetric curve ini. Mungkin datanya ada, coba kita lihat. Nah, ini yang kita bisa relate ke yang sebelumnya begitu bahwa tadi terkait dengan specific heat polimer juga lebih tinggi dan logam pun juga jauh lebih rendah begitu ya. Nah, kalau berbicara terkait dengan expansion thermal, ternyata logam ini ada di ranking nomor 2 rata. Jadi rata nomor 2 itu logam. Rata-rata nomor 1 untuk terkait dengan expansion thermal adalah polimer dan rata-rata untuk expansion thermal yang ketiga atau yang paling rendah itu adalah keramik. Jadi semakin ke atas di sini profilnya semakin
tinggi begitu expansion thermalnya. Nah, semakin tinggi expansion thermal, maka akan berdampak kepada, coba kita lihat teman-teman, ini 10 pangkat minus 6 begitu, per derajat Celcius pada room T. Maka semakin ini kita bisa lihat begitu ya, bahwa polimer memiliki ikatan di dalamnya adalah ikatan polimer dan ikatan sekunderi atau ikatan sekunder. Sedangkan kalau logam dia memiliki ikatan logam, sedangkan kalau keramik ini memiliki ikatan ion. Nah, ini pun juga berkaitan dengan hubungan antara energi vibrasi tadi yang ada di sini begitu, yang nanti kemudian menunjukkan berapa toh kok angka expansion thermalnya setiap kelompok material kok jadi berubah. Nah, karena polimer memiliki banyak begitu, karena terdiri dari ikatan sekunder yang cenderung memang sangat lemah ikatan kimianya, maka dia akan cenderung memiliki thermal expansion yang jauh lebih tinggi. Kita lihat aplikasinya, teman-teman. Jadi, kalau semisal expansionnya tinggi, kira-kira nambahnya berapa? Oke, kita punya data bahwa, ini contoh, kita punya kabel koper perunggu, begitu, sepanjang 15 meter. Kemudian kita dinginkan dari 40 derajat Celcius ke minus 9 derajat Celcius. Berapa kira-kira perubahan suhunya? Jadi kira-kira dia akan turun panjangnya jadi berapa gitu. Nah, sebelumnya maka koper itu berarti tembaga ya. Tembaga kita akan cek dulu di data, kira-kira dia punya alfa L berapa. Karena ini berhubungan dengan length, maka kita cari alfa L-nya. Ternyata data adalah 16,5 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Per derajat Celcius begitu ya. Maka persamaan yang di sini tadi, yang expansion thermal yang delta L sama dengan alfa L kali L0 kali delta T, kita masukkan semuanya teman-teman, ini ketemu 12 mm. Nah, jika kemudian kita tambahkan, begitu kita tambahkan, kita ubah untuk data polimernya di sini, kita rubah jadi polimer begitu ya, maka ini kan ratusan ya, ratusan, hampir 200-an begitu. Maka yang awalnya 16,5 jadi 12 cm, maka otomatis kalau semisal di sini dikali 10 kali lipat, maka otomatis ini jadi 1,2 cm. 120 mm atau 12 cm begitu. Maka semakin tinggi thermal expansion-nya, maka dia akan menyebabkan pemuaian itu mudah terjadi. Begitu. Jadi polimer ini sangat mudah terjadi pemuaian panas akibat distribusinya, kemudian disusul untuk logam dan disusul oleh keramik. Begitu. Insya Allah itu cukup sederhana memang untuk perhitungannya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, lebih singkat dan lebih jelas di latihan soal. Ada beberapa contoh ada beberapa soal yang bisa saya akan sharekan ke kalian. Nanti bisa dikerjakan ya setelah pemaparan video ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.